Terima kasih sudah mengklik video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara membuat logo menggunakan Pixellab. Oke, langkah pertama tentunya kita harus memiliki aplikasi Pixellab di HP kita. Langkah kedua, tonton terus video ini sampai selesai biar tidak salah paham. Langkah ketiga, bantu subscribe channel kecil ini biar oke, kita makin mulai semangat tutorialnya. berbagi. Yang Terima pertama kita kasih. hapus new text dengan icon yang di pojok kiri. Oke, sudah itu kita klik di pojok kanan, titik 3, kita atur customnya menjadi YouTube thumbnail. Oke, sudah itu kita pilih icon di pojok kanan bawah, di 4 kita pilih transparan. Mantap. Setelah itu kita pilih icon plus ya, untuk menentukan. Kita ambil snaps ya. Nah, setelah ini kita ambil, kemudian kita tentukan bentuknya. Untuk di sini kita ambil segitiga aja. Oke, segitiga, kemudian tentukan warnanya merah, kuning, hijau, biru, hitam. Ini kita pakai hitam ya. Di sini kita pakai hitam. Oke, kemudian kita tentukan struknya ya. Kita tentukan struknya, jadi scroll aja ke bawah untuk menentukan warnanya. Ini kita pakai warna hijau ya. Kita tingkatkan struknya. Oke, sudah centang. Setelah itu kita posisikan, letakkan bagaimana posisi yang sesuai atau yang sesungai ya. Tentukan posisinya. Sudah itu kita kunci biar tidak bergerak. Kita masuk icon plus ya, kita masuk icon plus text. Oke, di sini klik 2 kali untuk mengubah new text. Kemudian di sini kita menulis nama atau apa yang kita inginkan. Oke, di sini saya menulis Marlova sesuai dengan channel ini. Selesai dan oke. Nah, kemudian kita geser dan kita besarkan. Oke, besarkan. Setelah dibesarkan, kita pilih warna. Sekarang warnanya kita pilih. Di sini saya menggunakan warna kuning ya, biar agak mencolok sedikit. Kemudian tentukan fontnya di icon AB. Nah, fontnya kita pilih yang sesuai atau yang sesungai dengan apa yang kita inginkan. Oke. Sudah itu kita ke struk ya, lingkaran struk. Icon lingkaran kita aktifkan, kemudian tentukan ketebalan struknya. Oke. Sudah itu kita ke emboss biar agak 3D. Aktifkan. Oke, centang. Selanjutnya kita kunci teksnya biar tidak bergerak ke sana kemari, biar tidak pergi. Kita masuk ke teks lagi, klik 2 kali untuk mengubah teksnya. Oke, 2 kali. Nah, kita ubah di sini. Saya menulisnya channel ya. Selesai dan oke. Nah, tentukan besar kecilnya kesesuaiannya dengan objek-objek yang ada di sekitar. Oke, kalau sudah, kita kembali ke icon plus lagi ya. Kita kembali kita kunci dulu, kemudian kembali ke icon plus. Di sini kita akan ke snap lagi. Nah, oke, kita akan ke snap. Kemudian tentukan warna yang akan digunakan di snap ini. Di sini kita menggunakan warna merah. Oke, di sini kita menggunakan warna merah dan tentukan radiusnya bisa menjadi lingkaran. Oke, kita sedikit saja biar tidak terlalu runcing. Oke, sudah. Dan itu kita berikan stroke biar agak jelas, dimanapun dia berada dia harus jelas.
ya, dimanapun dia warna harus pakai kuning, sepertinya kurang sesuai ya, kita ganti aja dengan warna putih. Sudah sip, mantap. Kemudian kita ke ini lagi, snap lagi, kita tentukan snapnya menggunakan segitiga. Nah, segitiga ini kita posisikan di tengah. Oke, di tengah, maju di tengah. Oke, kita tengah posisinya biar pas. Mantap, biar pas. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menggabungkan dua objek ini, segitiga dengan segi 4 yang merah, gabungkan di grouping. Oke, biar kita mudah menggerakkan dua-duanya, kita group dia tuh, bisa digerakkan dua-duanya. Kemudian kita tentukan posisinya di mana dia sesungai, apakah di sungai itu atau sungai ini. Sudah, mungkin ini kurang pas ya, ini pas mungkin di belakang sini ya, di sebelah kiri. Nah, di sini shape kayak di sini. Oke, shape kayak di sini. Kita besarkan sedikit. Setelah itu kita simpan. Belum simpan, yang udah lupa tadi nih, untuk stroke yang segitiganya. Oke, kita tingkatkan warna putih, kurang pas, pakai warna kuning ya, warna kuning. Di sini kita kasih emboss biar lebih ini ya, biar lebih ada 3D nya juga. Oke, mungkin ini tutorial sederhana dari saya, semoga bermanfaat ya. Ini kita simpan dulu, simpan. Kita punya file PNG nya, kalau mau simpan kembali klik icon ini, kemudian save as untuk menggunakan format JPEG nya. Nah, kita selalu membutuhkan JPEG dan PNG. Oke, terima kasih, dan hasilnya seperti ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.